selamat berjumpa kembali dengan JC07. Kali ini saya ada di SMP Negeri 3 Pontianak dan bersama ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Subhan MPD. Gimana Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik ya Pak. Masih. Siap ya Pak. Terima kasih Pak sudah memberikan waktu kepada saya untuk hadir di sekolah dan untuk minta ngobrol-ngobrol bersama Bapak. Baik Pak. Siap. Ya Pak. Pertama pertanyaan saya yang ringan-ringan dulu Pak. Iya. Oh nanti berarti ada pertanyaan berat ya? Ya. Sebetulnya tidak berat sih Pak. Ya, cuman ya mungkin perlu berpikir sedikit aja. Iya. Ya, Pak. Pak, pertanyaan saya pertama, sudah berapa lama Pak jadi guru? Saya jadi guru pengangkatan Desember 1994 ya, sekitar 26 tahun ya Pak ya. Nah, gitu jadi guru. Iya. Itu pertama diangkat itu di mana Pak? Pertama diangkat saya di SMP Negeri 1 Ketapang. Wah, jauh banget Pak ya. Berapa tahun? Lumayan, lumayan. 6 tahun Pak. Oh, 6 tahun ya. 6 6 tahun di sana ya. terus Pindah ke SMP Negeri 9 tahun 2000. tahun 2000 ya. Oktober 2000. SMP 9 Pontianak ya Pak. Ya. Kemudian tahun 2013 itu diangkat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Oh iya. Pontianak. Iya. Nah, 3 tahun di SMP Negeri 6, baru ke SMP Negeri 3 nih, mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang sekitar 6 tahun sudah di SMP Negeri 3. Iya. Saya dengar itu Bapak itu diangkat jadi kepala sekolah itu tidak melalui seleksi calon kepala sekolah. Iya. Katanya ada jalur khusus, jalur apa itu? Ya, awalnya seperti itu ya. Iya. Sebuah penghargaan sebenarnya dari Wali Kota Pontianak waktu itu masih Bapak Haji Sutarmiji sebagai Wali Kota, karena beliau itu sangat mengapresiasi guru-guru yang punya prestasi. Nah, kebetulan pada saat itu pada tahun 2012 itu saya mengikuti lomba guru berprestasi tahun 2012. Nah, dan alhamdulillah sampai ke jenjang nasional berhasil menjadi juara pertama nasional. Ya. Wah, luar biasa. Nah, yaitu kebanggaan dari Bapak Wali Kota. Ya. Karena memang cita-citanya beliau ingin ada guru yang berprestasi sampai di tingkat nasional. Ya. Terus diangkat kepala sekolah di SMP. Nah, terus beliau angkat saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 tahun 2013, tepatnya pada bulan Februari pada saya. Waktu itu katanya naik haji ya Pak? Iya, beliau juga apresiasi saya, beri penghargaan sampai naik haji ya, saking bangganya beliau itu. Naik haji ya, gratis oleh Pemkot Pontianak Pak ya? Iya, pemerintah Kota Pontianak. Ya, jadi setelah pulang dari Jakarta, kemudian diangkat kepala sekolah, diberi lagi hadiah naik haji ya Pak? Luar biasa nih Pak. Kemudian setelah di SMP 6 itu kan, kalau SMP 3 ini kan bisa dikatakan SMP favorit di Pontianak. Gimana Pak memimpin sekolah favorit seperti SMP 3 ini? Ya, untuk SMP Negeri 3 memang banyak disebut orang prestasi ya. Kemudian menjadi unggulan juga warga Kota Pontianak untuk memasukkan anak-anaknya di sini. Nah, dan itu bukan hal yang mudah bagi kita untuk mengelola sekolah ini. Nah, karena banyak tantangan. Nah, semakin banyak tuntutan masyarakat, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa santai di sini. Jadi kita harus bisa menjadi barometer bagi sekolah-sekolah lain untuk sekolah ini. Nah, jadi beban mental kita sebenarnya, beban mental. Jadi bagaimana ketika misalnya nilai turun gitu ya, itu sudah menjadi beban kita juga. Bagaimana kalau anak-anak kita lomba tidak mendapat juara, itu sangat menjadi beban kita gitu. Nah, ya, jadi tuntutan masyarakat jadi terlalu tinggi. Jadi standar ekspektasi masyarakat itu di sini semakin tinggi ya Pak. Benar Pak. Dan saya dengar juga Bapak ini kan bisa dikatakan sukses juga memimpin SMP 3 ini, karena Bapak juga pernah ikut seleksi calon kepala sekolah berprestasi, juga pernah ikut ya Pak ya? Iya. Dan ke nasional juga? Iya.
alhamdulillah Pak Jumadi, jadi sebelum ikut lomba kepala sekolah berprestasi ini juga saya pernah mengikuti sebelumnya gitu ya. Memang jadi kita tuh untuk ikut ke menjadi kepala sekolah berprestasi tidak dengan serta-merta langsung bisa ikut gitu tanpa ada prestasi yang kita bawa sebelumnya. Iya, ada dokumen-dokumen prestasi sebelumnya, Pak. Jadi saya pernah mengikuti lomba tata kelola sekolah. Nah, masuk sebagai finalis nasional. Nah, kemudian lomba best practice, nah finalis nasional juga. Nah, jadi berhasilnya di finalis saja karena memang persaingan kita sangat ketat dan berat gitu kan, karena nasional levelnya. Nah, kemudian pada tahun 2019 itu baru saya memberanikan diri untuk ikutlah seleksi kepala sekolah berprestasi tahun 2019. Nah, dan berhasil menjadi juara 1 di provinsi dan masuk finalis di nasional. Iya, luar biasa, Pak. Pak, selama Bapak memimpin SMP 3 ini, kira-kira apa prestasi anak yang sangat Bapak banggakan, sangat membanggakan masyarakat juga, dan mungkin menjadi kebanggaan pribadi juga? Iya. Sebenarnya banyak sekali sih prestasi-prestasi anak itu ya, baik secara individu anak-anak itu maupun pembinaan bakat dan prestasi yang ada di sekolah ini gitu. Banyak mulai dari level yang paling kecil kota, bahkan yang internasional. Nah, internasional ada internasional. Di tahun 2017 itu anak kami pernah mendapat penghargaan honorable mention, ya lomba menulis esai dalam bahasa Inggris ya itu tentang lingkungan hidup. Nah, waktu itu di guru pembimbingnya itu Ibu Risa Harisa, sekarang sedang S3 di Ohio. Internasional. Ya, kemudian itu yang internasional ya. Kemudian yang olahraga itu di Asia Tenggara itu banyaklah anak-anak kita yang juara juga. Nah gitu, itu yang internasionalnya. Kemudian yang kalau di nasional kami 2018 pernah menyambut juara lomba kreativitas seni tari nasional. Nah di tingkat nasional itu tahun 2018 menjadi penyaji terbaik. Nah, berarti itu sastra ya? Seni ya? Seni tari. Seni tari kan di FL2SN tahun 2018. Nah, kemudian di literasi juga banyak, Pak. Tapi kami itu sampai di seleksi nasional itu sampai masuk ke finalis gitu ya, lomba storytelling, lomba literasi, esai gitu. Itu sampai di finalis nasional. Nah, di tahun ini yang tahun 2021 ini, nah anak kami masuk sebagai finalis juga KSN Matematika. Nah, baru sampai di sana. Tapi kalau prestasi lain untuk tingkat kota ya kemarin boleh dikatakan ya terbanyaklah kami mendapatkan kejuaraan. Terhitung lah ya di FL2SN. Pak, saya dengar juga anak-anak ini rajin menulis, Pak. Bahkan banyak yang sudah dibukukan. Itu gimana proses itu menulisnya, gimana motivasinya, dan cara menerbitkannya itu gimana? Iya, yang jelas ya memang harus ada pembinaan bakat dan prestasi kan selalu setiap tahun ini menjadi agenda rutin kami. Nah, kemudian sekolah ini punya sanggar bahasa. Nah, sanggar bahasa di sini untuk mengembangkan bakat anak-anak yang menulis, membaca puisi, bersastra, di situ ada kemudian memang ada program, memang selalu ada program untuk kegiatan nulis gitu ya. Nah, awalnya kami dulu tuh pernah bekerja sama dengan tim ya, Forum Indonesia Menulis itu waktu itu kan beliau di tim itu tuh kan sangat gencar mensosialisasikan kegiatannya. Nah, kebetulan saat itu saya memang ada punya program, langsung saya telepon tim, padahal ini untuk guru Pak, katanya untuk siswa, tapi kan perlu siswa, bisa bantu nggak? Bisa gitu. Nah, awalnya di situ. Jadi anak-anak kami dilatih menulis puisi, menulis cerpen gitu, termasuk guru-gurunya juga menulis. Nah, jadilah buku pada saat itu ada 2
2 buku anak-anak, kemudian ada 1 buku kumpulan karya guru. Nah, kemudian pernah juga dari penerbit Rumah Alo yang ada di Kota Pontianak ini pernah juga dia melakukan safari ke sekolah kami, melakukan pembinaan ke anak-anak kami. Kami sambut baik juga, gitu, karena kami memang punya program. Jadi sangat senang saya bersinergi dengan apa namanya itu Pak Jumadi ya, mereka yang rajin ini, forum aktivis literasi lah, gitu ya, seperti itu. Jadi saya sambut baik gitu, apalagi kalau mereka memang menawarkan program dan saya sinergikan saja dengan program yang ada di sekolah. Nah, kemudian literasi itu sebenarnya di sekolah ini ada timnya, Pak. Jadi harus ada tim. Kalau ada tim tidak bisa jalan juga. Nah, walaupun ada sanggar bahasa, ini kan bagian kecil dari bagian literasi. Nah, ada tim literasi yang unsurnya terdiri dari guru, kepala sekolah, guru itu bukan hanya guru bahasa Indonesia ya, bukan guru bahasa Inggris gitu. Tapi semua guru kita libatkan. Nah, kemudian petugas perpustakaan masuk ke situ, kemudian dari unsur anak-anak dan dari unsur orang tua juga kita libatkan. Iya, sebagai tim. Seperti itu. Ya, memang ada pepatah mengatakan sepandai-pandai, sepintar apapun kamu inteligensinya, kalau tidak menulis maka kamu akan ditelan zaman. Maka dengan menulis itu akan ada. Kalau ada pepatah juga mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, inilah belang-belang seperti gading-gading seperti ini yang akan menjadi sejarah SMP 3, Pak. Ini adalah monumen yang tidak akan bisa hilang. Ini saya kira bagus banget, Pak. Jadi buat buku ini adalah sebuah monumen yang tidak akan hilang. Walaupun nanti siswanya udah jadi bupati, jadi gubernur, dari tulisannya masih ada di sini. Iya, benar Pak. Jadi kalau kita pun juga kan sebagai guru, kalau kita menulis itu kan umur kita sudah tua, tahu kita umur kita sampai kapan gitu kan. Nah, tapi karya-karya kita itu akan selalu menjadi kenangan orang-orang yang masih hidup kan gitu, seperti itu. Iya, betul Pak. Pak, kemarin kan juga Bapak itu sudah mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Dan Bapak itu kalau tidak salah dinobatkan sebagai peserta terbaik. Gimana itu, Pak? Jadi sebenarnya kalau yang di kelas Cawas kemarin itu ya, nah, di kelas Cawas itu kemarin banyak juga sih yang terbaik gitu kan. Nah, terbaik, tetapi pada saat itu kan penilaian secara keseluruhan ya. Nah, banyak juga teman-teman kita yang dinyatakan peserta terbaik, gimana ada yang kita baik 1, 2, 3 gitu kan. Nah, gitu seperti itu. Nah, tentu saja kita apresiasilah penghargaan itu dari mentor kita, berarti ada sesuatu yang mereka pemateri kita amati dari kegiatan kita. Nah, tentu upaya itu ya karena kesungguhan kita. Nah, karena kesungguhan kita melakukan sesuatu. Jadi penghargaan itu ya tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu penting juga bagi kita. Yang penting kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita ini bagaimana caranya supaya tepat waktu dan kualitasnya juga lebih baik. Itu yang paling penting. Nah, kalaupun misalnya ada yang dinyatakan sebagai peserta terbaik, ya kita sebagai peserta terbaik itu artinya bonus untuk kita, gitu seperti itu. Ya sahabat, ini sosok Pak Subhandi ini adalah, menurut saya ini adalah sosok paripurna ya. Jadi guru, pernah jadi guru teladan atau dulu namanya teladan, sekarang berprestasi dengan nasional juara 1. Pernah jadi kepala sekolah, berprestasi nasional finalis, dan sekarang sudah mengikuti seleksi calon pengawas. Tentu jika nanti waktu membuktikan juga pernah menjadi finalis minimal di tingkat nasional, maka sudah paripurna tugas beliau sebagai seorang pendidik. Nah, saya kira kalau nanti Bapak ikut lagi ada peluang itu Pak untuk pengawas berprestasi andainya nanti jadi pengawas. Ya, insya Allah ya. Tapi tujuan kita kan bukan untuk menjadi
supaya kita terkenal karena prestasi gitu ya. Tapi bagaimana cara kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, yang paling penting itu kan sebagai tanggung jawab kita, kemudian kita ingin juga pekerjaan kita itu kualitasnya baik, kemudian selalu melakukan inovasi, itu yang paling penting. Jadi kalau tadi seperti yang saya katakan, kalau itu ada penghargaan, itu artinya bonus untuk kita. Nah, yang penting kita bekerja dulu sesuai dengan tanggung jawab kita, dan bagaimana cara kita melakukan inovasi supaya yang kita lakukan itu tidak itu saja gitu. Nah, selalu ada hal yang baru kita tampilkan yang bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Pak, ini saya agak lain nih. Setiap kesuksesan itu konon itu tidak terlepas dari peran keluarga. Bagaimana dukungan keluarga sehingga Bapak itu bisa berprestasi? Iya. Bagus Pak Jumadi, baru sekarang ya saya ditanya gimana dukungan keluarga gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau dukungan keluarga saya luar biasa ya. Luar biasa, terutama dari istri saya itu memotivasi saya gitu, selalu mengingatkan saya kalau misalnya saya sedang akan lomba, ya deadline-nya kapan, ini pekerjaannya udah sampai di mana gitu. Selalu seperti itu ya. Kemudian kalau pekerjaan saya selesai, saya selalu presentasikan dulu di depan istri saya. Oh begitu? Iya. Iya, biar istri saya dulu jadi penilai gitu, seperti itu gitu. Oh begitu. Ini suatu ilmu yang baru, bisa ditiru nih sahabat. Kadang-kadang kita ini merasa pede, padahal belum diuji di depan keluarga kita. Ini luar biasa nih Pak. Jadi memang harus diuji di depan, karena keluarga itu lebih lebih paham terhadap kita, mungkin kekurangan, kelemahan kita bisa tahu. Jadi begitu ya Pak. Benar Pak. Ini seperti itu. Kalau kita agak malah sedikit nih, ini kok, nah ini bisa ngejar nggak nih gitu. Biasa target selalu ditanya seperti itu gitu. Terus lagi Pak, kalau menurut Bapak siapa tokoh Bapak yang Bapak menjadi inspirator Bapak untuk selalu maju dan selalu pantang menyerah? Itu siapa Pak yang menjadi inspirator Bapak? Yang menjadi inspirator saya yang pertama itu memang ibu saya. Ibu ya? Ya, ibu saya. Karena ibu dulu guru atau? Ibu saya bukan seorang guru, bukan seorang yang apa-apa. Ibu saya memang ibu rumah tangga tulen. Luar biasa sahabat. Rupanya orang tua beliau adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi menjadi inspirator. Gimana? Bisa ceritakan? Beliau tuh selalu mendukung apapun yang saya lakukan gitu kan. Apalagi kalau misalnya saya mau ikut lomba, dan saya selalu minta izin dengan orang tua saya. Selalu? Iya, selalu minta restu. Selalu minta restu. Nah, gitu kalau setiap kali lomba, Mak gitu ya, hari ini mau ke Jakarta deh gitu, ada lomba ini, minta doanya seperti itu. Dukungan beliau itu yang luar biasa, doa beliau itu yang luar biasa sebenarnya. Baik sahabat, memang saya pernah mendengarkan suatu ceramah. Sebetulnya doa yang paling makbul itu bukan dari ustadz, bukan dari kiai, bukan dari wali, tetapi dari seorang ibu. Rupanya sekarang ini saya dapat bukti bahwa Pak Subhan itu rupanya setiap mau lomba, setiap mau ada kegiatan yang bernilai atau yang sangat berat, beliau selalu minta doa. Ini saya kira kuncinya ya Pak, untuk keberhasilan Pak Subhan. Saya meyakini itu, bahwa keberhasilan saya itu karena doa ibu saya, gitu, karena doa ibu saya. Karena apapun yang saya lakukan, kalau kerja keras saya tidak direstui orang tua, tentu juga tidak akan berhasil. Tentunya. Gitu. Kalau tak berhasil mungkin kurang kurang berbobot ya Pak ya. Iya, nah seperti itu. Memang doa yang orang tua, terutama ibu itu yang luar biasa. Pak, terakhir ini Pak, mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman guru dan mungkin juga untuk masyarakat. Jadi untuk teman-teman saya terutama guru ya, mari kita berbuat sesuai dengan tanggung jawab kita. Jangan mengharapkan sesuatu lah gitu supaya mendapat penghargaan dari kepala sekolah lah, supaya apa gitu. Jadi baru dapat juara sedikit gitu, baru ada prestasi sedikit udah minta penghargaan dari kepala sekolah. Jadi tidak perlu juga seperti itu. Yang penting kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, lakukan apa yang kita mampu, dan lakukan selalu inovasi ya. Di setiap kali kita melakukan kegiatan apapun, jadi sebagai guru harus ada inovasi dari guru itu sendiri, supaya kita
mengajar itu menjadi nyaman, menjadi menyenangkan bagi anak-anak kita ya. Tujuannya itu adalah menyenangkan anak-anak kita semuanya, agar anak-anak kita menjadi bahagia ketika menerima pelajaran dari kita, jadi bukan mengeluh. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada penghargaan dari orang lain, dari atasan kita atau dari siapa, kalau kita sedang melakukan lomba, itu adalah bonus ya untuk kita. Nah, karena untuk mengikuti lomba tidak harus mendapat juara, tapi banyak pengalaman yang kita dapatkan ketika kita mengikuti lomba. Pengalaman bagaimana orang lain, kualitas orang lain bekerja gitu. Nah, sehingga kita bisa termotivasi dari orang lain juga. Jadi tidak harus mendapat juara ketika lomba, gitu, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa itu orang tua kita yang paling penting itu ya, mohon harus dengan orang tua kita gitu. Walaupun orang tua kita tidak berpendidikan, tidak merasa misalnya pendidikan kita sudah sangat tinggi, orang tua kita mungkin karena zaman dulu ya tidak sampai seperti kita, tetapi orang tua bangga karena beliau bisa, karena anak-anaknya bisa melampaui pendidikannya, kan itu kebanggaan orang tua gitu. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Subhan telah meluangkan waktu dan memberikan pesan-pesan yang luar biasa dan sangat berharga hari ini. Sahabat, demikian bincang kami dengan Pak Subhan MBD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di tokoh-tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak sudah di sini. Itulah kami berusaha untuk mencari Pak tokoh-tokoh yang bisa mengisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak ya.